Penertiban bangunan di lahan Pemko Medan ricuh. Kejatisu terima 113 miliar pengembalian kerugian negara. Gupsu akan keluarkan rekomendasi terkait PT TPL. Halo, selamat pagi saudara. Kompas Pagi hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Sumatera bagian utara. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi lainnya akan kami sajikan dalam Kompas Pagi. Bersama saya Emir Syapurba, inilah Kompas Pagi selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Penertiban bangunan di lahan milik Pemko Medan di Jalan Flamboyan Raya berlangsung ricuh. Pemilik bangunan yang mayoritas ibu-ibu melakukan aksi protes agar bangunan miliknya tidak ditertibkan. Sejumlah ibu-ibu yang menggarap lahan milik pemerintah Kota Medan ini berusaha menghalangi petugas gabungan yang hendak melakukan pembongkaran bangunan miliknya yang berdiri di lahan Pemko Medan. Kericuhan tidak terhindari ketika petugas Satpol PP mengevakuasi pemilik bangunan keluar dari lokasi penertiban. Meski mendapat perlawanan, petugas gabungan akhirnya berhasil membongkar bangunan yang berdiri di lahan Pemko Medan tersebut. Asisten Pemerintahan Kota Medan mengatakan 26 hektar lahan milik Pemko Medan ini digarap oleh sejumlah warga sejak 20 tahun lalu. Lahan tersebut rencananya akan dihibahkan ke pemerintah pusat untuk pembangunan sekolah rakyat serta pembangunan gedung satuan pelayanan pemenuhan gizi. Warga yang bangunannya ditertibkan akan direlokasi ke Rusunawa di kawasan Tanjung Mulia. Yang nantinya aset ini akan kita hibahkan kepada pemerintah pusat melalui kementerian terkait. Nah, di atas lahan ini ada beberapa warga kita yang mendiami dan mengusahai selama kurang lebih tadi katanya 25 tahun. Nah, jadi ini kita kosongkan, kita berikan mereka Rusunawa. Ya, mereka kita relokasi ke Rusunawa kita di daerah Tanjung Mulia di Kayu Putih. Nah, seperti itu. Dan bangunan yang ada di atasnya hari ini itu kita lakukan pembongkaran. Pemerintah Kota Medan menghimbau kepada warga yang masih menempati lahan milik Pemko Medan untuk segera mengosongkan lahan tersebut. Dedi Rizky Ginting, Kompas TV Medan, Sumatera Utara. Saudara, seekor buaya dengan berat sekitar 1 ton yang berhasil ditangkap oleh warga Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, akhirnya mati. Petugas yang melakukan pemeriksaan menemukan banyak sampah plastik di dalam perut buaya tersebut. Buaya yang sempat dirawat oleh petugas Damkar Indragiri Hilir setelah ditangkap oleh warga akhirnya mati pekan lalu. Buaya dengan berat 1 ton itu mati diduga akibat infeksi dari luka di beberapa bagian tubuh. Sebelumnya, tim Damkar Indragiri Hilir sudah melakukan upaya pengobatan di area luka pada buaya, seperti di kaki dan bagian ekor, namun luka tak kunjung sembuh. Setelah berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, tim langsung melakukan nekropsi atau bedah bangkai. Hasil tim menemukan 20 sampah plastik dan kaca di dalam perut buaya. Buaya ini mati diindikasikan terjadi infeksi luka di beberapa bagian tubuh, terutama 3 bagian, yaitu di atas lubang anus dan di belakang lubang anus, serta di lengan kanan buaya muara tersebut. Bangkai buaya kemudian dibawa oleh tim Damkar Indragiri Hilir dan tim dari BPKSDR Riau ke Lembaga Konservasi di bawah binaan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Kehutanan di Jakarta. Sawino Ardi, Kompas TV, Indragiri Hilir, Riau.
Saudara, Polda Riau bersama ratusan siswa di Kota Pekanbaru melakukan penanaman pohon. Kegiatan ini untuk memulihkan kondisi lingkungan dan sebagai upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Kegiatan penanaman pohon dipimpin langsung oleh Kapolda Riau, Irjen Heri Heriawan, ajak 500 siswa dan siswi SD dan SMP digelar di kawasan wisata Danau Kayangan, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru. Polda Riau sendiri menargetkan 21.000 batang pohon ditanam di sejumlah daerah secara bertahap dalam kurun waktu 6 hari. Kegiatan ini mampu melahirkan generasi muda yang lebih ramah lingkungan. Menanam pohon itu adalah menanam harapan dan masa depan bagi kita semua. Hari ini kita berkumpul bersama untuk membuat sejarah dan catatan penting bagi Kota Pekanbaru, bagi Indonesia, dan khususnya kita memberitahukan kepada dunia bahwa di Pekanbaru, di Kota Pekanbaru ini kita sudah bisa saling menghargai bukan saja kepada kita sesama manusia, tetapi kepada alam lingkungan dengan melakukan penanaman pohon sejumlah 21.000 pohon. Selain pohon, Kapolda Riau bersama para siswa juga melepas bibit ikan di Danau Kayangan. Dengan harapan ekosistem di dalam danau tetap terjaga dan dapat dimanfaatkan dengan baik. Sawino Ardi, Kompas TV, Pekanbaru, Riau. Saudara, puluhan lansia di Aceh Besar antusias mengikuti pelajaran keterampilan menganyam dan praktik memandikan jenazah. Program ini dirancang untuk membentuk lansia menjadi pribadi yang mandiri dan bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Puluhan lansia di Desa Nehen, Kecamatan Masjid Raya, antusias mendapat pelatihan membuat anyaman dari daun kelapa. Nantinya hasil anyaman dapat dibawa pulang dan digunakan oleh para peserta. Selain belajar membuat anyaman, puluhan lansia ini mendapat pelatihan memandikan jenazah dan pemeriksaan kesehatan serta pengobatan akupuntur secara gratis. Seluruh kegiatan sekolah lansia ini difasilitasi oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Itu kan berupa ekstrakurikuler, Bang, sama seperti kita di sekolah-sekolah. Nah, tetap 7 dimensi lansia tangguh itu untuk lansia bisa tangguh tadi, dimensi agama, cinta kasih, lingkungan, termasuk ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Nah, materinya gimana? Pasti gitu ya kan? Materinya itu kita mengundang para pakar-pakar yang ada di wilayah itu. Nanti kita undang dari Departemen Agama, mereka memberikan materi terkait agama. Sekolah lansia sendiri hampir ada di seluruh desa di Aceh. Ada 12 kali pertemuan dalam sekolah lansia ini. Diharapkan para peserta mampu tetap produktif meski telah berusia lanjut. Mustajab, Kompas TV, Aceh Besar, Aceh. Saudara, warga desa Sempajaya, Kabupaten Karo menanam kentang di lahan seluas 1 hektar. Selain untuk menjaga pasokan pangan di desa, program ini untuk menambah pemasukan desa. Warga desa Sempajaya terlihat antusias saat melakukan panen kentang perdana di lahan seluas 1 hektar. Aksi warga ini sebagai bagian dari program ketahanan pangan yang digagas oleh warga desa. Dari lahan seluas 1 hektar, warga menghasilkan sekitar 20 ton kentang. Nantinya hasil panen akan digunakan untuk menambah pendapatan desa. Sebahagian lagi akan disimpan dan akan digunakan untuk kepentingan masyarakat desa. Selain menanam kentang, warga desa juga menjaga ketahanan pangan dengan mengembangkan peternakan dan perikanan. Kebetulan Desa Sempajaya ada membuat program BUMDes, ini ketahanan pangan. Jadi di ketahanan pangan ini kita ada 3 unit, 1 pertanian, 1 peternakan, 1 perikanan. Jadi khusus untuk pertanian, sesuai dengan hasil rapat musyawarah masyarakat, kita melaksanakan unit pertanian kentang yang sudah kita laksanakan, kurang lebih 1 hektar, ada di 3 titik lokasi. Nah, kita sudah melaksanakan panen. Jadi untuk estimasi yang kita dapat,
Dari 20.000 mata bibit kita mendapat hasil kurang lebih 20 ton. 20 ton. Warga berharap program ini mampu meningkatkan perekonomian warga desa. Hendri Setiawan, Kompas TV, Karo, Sumatera Utara. Saudara, sebuah sanggar kecil bernama Teater Dermaga menjadi ajang anak-anak remaja di sekitar Pelabuhan Belawan untuk mengembangkan kreativitasnya. Di sanggar ini, anak-anak remaja belajar berbagai hal seperti menari, membaca puisi, hingga belajar seni peran. Hampir setiap sore, halaman kantor Ditpol Air Polda Sumut berubah menjadi ruang kecil penuh harapan. Di antara deru kapal yang bersandar dan semilir angin laut, sekelompok remaja membentuk lingkaran untuk mengembangkan kreativitas seni yang dimilikinya. Para remaja ini tergabung dalam sanggar teater yang digagas oleh sejumlah pegiat seni. Di sanggar ini mereka belajar seni peran, menari, hingga membaca puisi. Berdetak, kami mati muda. Melalui teater dermaga, anak-anak remaja diharapkan dapat terhindar dari pengaruh narkoba atau tindak kriminalitas lainnya. Alhamdulillah ada sebagian anak-anak yang terlibat dengan tawuran, ada yang terlibat dengan narkoba, ada yang sudah tidak menentu hidupnya, direkrut kemarin dan mereka merasa berarti lagi hidup itu. Alhamdulillah teater ini bisa merubah mereka. Dan banyak terlihat di latihan tadi ada anak-anak dan sebagian itu ya, ada lagi yang belum datang. Mereka itu dulunya ya susah diatur, ya, melawan sama orang tua. Tapi setelah kita bina, kita adakan namanya pembaiat, kita adakan ini latihan alam, kemudian mereka sadar bahwa hidup itu harus begini, jalan baiknya harus begini, ini tidak baik, itu yang kita perkenalkan sama mereka. Dan Kini pengelola teater dermaga berharap lebih banyak anak-anak remaja yang bergabung, sehingga bisa lebih mengembangkan kreativitas di jalur yang positif. Dedi Zulkifli Tarigan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Kejatisu terima 113 miliar pengembalian kerugian negara. Saksikan usai jeda. Saudara, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara kembali menerima uang 113 miliar rupiah yang merupakan pengembalian kerugian keuangan negara dari PT Nusa Dua Propertindo dalam kasus dugaan korupsi penjualan aset PT PN1 Regional 1. Dalam kasus ini, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara telah menetapkan 4 tersangka. Uang dengan nilai lebih dari 113 miliar rupiah diserahkan PT Nusa Dua Propertindo, anak perusahaan PT PN yang menjalin kerjasama operasional dengan PT Ciputra Land dalam pembangunan kawasan pemukiman. Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sebelumnya pada tanggal 22 Oktober lalu telah menerima pengembalian dana kerugian negara sebesar 150 miliar rupiah. Dengan pengembalian ini, seluruh kerugian negara dalam kasus korupsi penjualan aset PT PN1 Regional 1 telah dikembalikan. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut Harli Siregar mengatakan pengembalian kerugian negara tidak menutup proses penanganan perkara. Pihaknya terus melengkapi pemberkasan para tersangka untuk disidangkan. Akibat tindak pidana korupsi pada perkara penjualan aset dimaksud, ya, sebagaimana yang sedang kita tangani, seluruhnya telah dikembalikan, ya, oleh pelaku pidana kepada negara melalui penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Namun perlu kami sampaikan rekan-rekan media bahwa ini adalah pemulihan dari sisi kerugian keuangan negara. Sedangkan terkait dengan penanganan perkaranya itu tentu terus berproses. Ya. Kasus dugaan korupsi penjualan aset PT PN1 Regional 1, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara telah menetapkan 4 tersangka. 2 diantaranya mantan Kepala BPN Sumut dan mantan Kepala BPN Kabupaten Deli Serdang. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara.
Saudara, 4 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembakaran rumah Hakim Pengadilan Negeri Medan Kamozaro Warubu. Pelaku utama adalah mantan sopir sang hakim. Kasus kebakaran rumah Hakim Pengadilan Negeri Medan Kamozaro Warubu masuk babak baru. Polisi menetapkan 4 tersangka pelaku pembakaran rumah sang hakim. Satu di antaranya adalah mantan sopir korban yang juga merupakan pelaku utama. Dalam keterangannya, polisi mengungkap bagaimana para pelaku dalam menjalankan aksinya. Hal ini terlihat dari sejumlah rekaman CCTV yang merekam para tersangka sebelum dan sesudah kejadian. Dalam penyelidikan terungkap bahwa pembakaran itu dilakukan pelaku dalam rentang waktu 15 menit. Polisi mengatakan motif pelaku lantaran sakit hati dan dendam dengan korban. Ada unsur sakit hati tersangka 1, kemudian sampai dengan puncaknya kejadian ini yang bersangkutan sudah keluar dan merencanakan pembakaran dan pencurian. Kenapa tersangka tahu detail dan lancar melakukan kejahatan ini? Karena mengetahui betul seluk-beluk di dalam rumah, penempatan kunci, dan lain-lainnya. Kebakaran yang menghanguskan rumah Hakim PN Medan Kamozaro Warubu yang berada di Komplek Taman Harapan Indah, Kota Medan tersebut terjadi 4 November lalu. Saat itu Hakim Kamozaro Warubu tengah menangani kasus korupsi proyek jalan dinas PUPR Sumatera Utara. Tim Liputan Kompas TV Medan, Sumatera Utara. Saudara, petugas Satres Narkoba Polrestabes Medan terlibat aksi kejar-kejaran dengan penyelundup 15 kg sabu di perairan Asahan, Sumatera Utara. 2 pelaku bahkan nekat menceburkan diri ke laut usai membuang seluruh narkoba. Inilah rekaman video amatir yang diperoleh tim Liputan Kompas TV yang memperlihatkan detik-detik petugas menggagalkan penyelundupan 15 kg sabu di perairan Asahan. 2 pelaku yang menggunakan sampan kayu terlihat terus berupaya menjauh dari perahu petugas. Pelaku juga membuang sabu yang dibawanya. Pelaku bahkan nekat menceburkan diri ke laut untuk melarikan diri. Namun usaha kedua pelaku gagal usai petugas Satres Narkoba Polrestabes Medan menangkap keduanya. Narkoba yang disita dari kedua pelaku diduga berasal dari Malaysia dan para pelaku disinyalir bukan kali pertama menyelundupkan narkoba dari luar negeri ke Indonesia. Polisi kini tengah memburu pelaku-pelaku lain dalam kasus ini, termasuk pengendali dalam jaringan ini. 2, 3. Pengungkapan 15 kg sabu yang baru beberapa hari ini kita ungkap, dan ini menariknya dilakukan di perairan. Tersangka mencoba menghilangkan barang bukti dengan cara 15 kg sabu dibuang ke laut. Dan tim yang dipimpin oleh Kasat Narkoba berhasil tidak hanya menangkap tersangkanya, menangkap alat kejahatannya, dan juga berhasil menangkap barang bukti dan menyita barang bukti. 2 pelaku yang ditangkap kini terancam penjara selama lebih dari 5 tahun atau maksimal dapat dihukum dengan hukuman mati karena dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Ferry Irawan, Kompas TV Medan, Sumatera Utara. Saudara, sindikat penjual vape mengandung narkoba jenis kokain diringkus personil Satres Narkoba Polrestabes Medan. Modus ini disebutkan merupakan cara baru pelaku narkoba. Ini adalah rekaman saat polisi menggeledah sepeda motor yang dikendarai pelaku. Pelaku digeledah saat hendak menjual sejumlah pot vaping liquid dengan berisi narkoba kemarin malam. Penyergapan di Jalan Es Paraman Medan ini kemudian dikembangkan polisi, hingga akhirnya menangkap 2 pelaku lain yang juga sedang mengantarkan pesanan paket narkoba serupa. Kapolres Tabes Medan, Komisaris Besar Polisi Jian Calvin Simanjuntak mengungkapkan kasus ini merupakan kasus pertama di Indonesia. Sebab vape dengan kandungan kokain narkoba biasanya hanya menggunakan obat keras serta ketamin. Namun dalam kasus ini, vape mengandung kokain. 2, 3. Polres Tabes Medan berhasil
mengungkap dengan liquid, kandungan di dalamnya adalah MDMA, etomidat, dan ketamin. Dan satu yang sangat menarik adalah ternyata kokain juga sudah mulai masuk menjadi liquid, pot vaping liquid. Selain puluhan pop vaping liquid dengan kandungan narkoba, dari tangan pelaku juga disita narkoba jenis pil Happy Five dan pil ekstasi. Pelaku juga kerap mengirimkan narkoba dengan cara tak biasa, seperti menggunakan speaker, charger ponsel, hingga rice cooker yang di dalamnya diselipkan vape dengan kandungan narkoba. Ketiga pelaku kini terancam penjara selama lebih dari 5 tahun karena dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, pemilik toko parfum di Kota Pekanbaru Riau menjadi korban hipnotis oleh orang tidak dikenal. Korban mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Inilah rekaman kamera pengawas yang merekam aksi orang tak dikenal saat menghipnotis pemilik toko parfum di Jalan Kayangan, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru Riau. Dalam rekaman terlihat pelaku wanita menggunakan helm datang ke toko, berpura-pura sebagai pembeli. Saat penjaga toko sibuk mencari parfum yang diinginkan pelaku, saat itulah pelaku langsung memukul pundak korban sebanyak 2 kali. Pelaku kemudian meminta barang berharga milik korban berupa uang hasil penjualan, handphone, serta barang berharga lainnya. Istri korban sempat menegur korban ketika mengambil tas di dalam rumah, namun korban tidak sadar karena dalam kondisi terhipnotis. Korban menyadari sejumlah barang berharga dan uang dibawa pelaku setelah pembeli lainnya memanggil korban. CCTV di dalam nggak lihat dia keseluruhan gitu, jadi tahunya cuma dari helm dia helm Gojek, terus dia pakai jilbab panjang, pakai sarung tangan, pakai masker. Udah gitu dia pertama nyari aroma, udah dikeluarin nih aroma sama abang, beberapa aroma. Jadi pas abang nanya lagi maunya yang kayak gimana, kan ngadap dia. Jadi dia ini sengaja nyuruh abang melihat aroma, abang tuh lihat ke belakang. Ya kalau dia bilang kalau yang itu deh gitu kan, jadi otomatis abang kan ke belakang nih. Pas abang ke belakang baru ditepuk dia 2 kali sekalian dielus. Di situ abang udah mulai nggak sadar. Atas kejadian tersebut, korban mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Sawino Ardi, Kompas TV, Pekanbaru Riau. Saudara, seorang remaja di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara tega membunuh dan merampok sahabatnya sejak kecil. Perbuatan ini dilakukan karena terdesak membayar cicilan sepeda motor. BRG, remaja berusia 19 tahun yang tinggal di Desa Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, ditemukan tak bernyawa dalam kondisi bersimbah darah pada 14 November kemarin. Barang-barang berharga milik korban seperti sepeda motor, telepon genggam, dan uang tak ditemukan di lokasi kejadian. Belakangan diketahui pelaku atas pembunuhan dan perampokan terhadap korban adalah MRH yang tak lain adalah sahabatnya sejak dari kecil. Korban dibunuh dan kemudian harta bendanya dibawa kabur saat tengah tertidur bersama dengan pelaku di rumah korban. Sebelum kejadian, korban bersama pelaku sempat jalan bersama, termasuk membeli dan menggunakan narkoba bersama di rumah korban. Kapolres Tabes Medan Komisaris Besar Polisi Jian Calvin Simanjuntak mengungkapkan pelaku memang berniat untuk membunuh dan kemudian menguasai harta benda korban. Hal itu direncanakan pelaku lantaran pelaku memerlukan uang untuk membayar cicilan sepeda motor. Cicilan motor yang dibelinya, sehingga dia terlilit kewajiban untuk membayar, sehingga dia men-shortcut dan mengambil pilihan melakukan pembunuhan dan pencurian yang awal motivasinya muncul pada saat dia bermain biliar. Karena pada saat itu diajak oleh korban untuk bermalam di rumahnya karena dia lagi sendiri dan kakaknya lagi bukan di tempat tinggal sini.
Meski sempat kabur ke Tanjung Balai, kini pelaku telah ditangkap dan ditahan di Polrestabes Medan. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Gupsu akan keluarkan rekomendasi terkait PT TPL. Saksikan usai jeda. Saudara Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution berjanji dalam 1 pekan ke depan akan mengeluarkan surat rekomendasi terkait keberadaan PT Toba Pulp Lestari. Perusahaan juga dihimbau agar tidak beroperasi di areal yang bersinggungan langsung dengan lahan masyarakat. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menggelar rapat tertutup bersama Sekretariat Bersama Gerakan Oikumenis untuk Keadilan Ekologi bersama perwakilan masyarakat adat yang berlangsung di kantor Gubernur Sumatera Utara. Rapat sengaja digelar untuk menyelesaikan konflik lahan antara masyarakat dengan PT Toba Pulp Lestari atau PT TPL. Surat rekomendasi nantinya merupakan hasil diskusi bersama mengenai pandangan pemerintah dan masyarakat terkait keberadaan PT TPL. Dan saya rasa bagus juga dan saya sepakat sebenarnya area-area yang bersinggungan dengan masyarakat, ya TPL jangan nanam dulu lah daripada terjadi konflik dan yang lainnya. Nah, hal-hal seperti ini nanti akan kita konklusikan sehingga menjadi satu rekomendasi yang baik dari pemerintah provinsi kepada pemerintah pusat. Pak, kapan target kita merekomendasikan itu? 1 minggu. Kami tadi sepakat 1 minggu ini kita akan waktunya nanti dipimpin Pak Sekda langsung dengan teman-teman Forkopimda dan Sekber. Waktunya kita minta seminggu biar minggu depan bisa saya teken dan kita Sekretariat Bersama Gerakan Oikumenis untuk Keadilan Ekologi menegaskan tuntutan penutupan PT TPL untuk kesejahteraan bersama dan kelestarian lingkungan. Eporus HKBP Victor Tinambunan menegaskan pihaknya akan mengawal seluruh tahapan hingga PT TPL ditutup. Ya, kita akan kawal rekomendasi sampai ketutup. Soal tahapannya bagaimana itu bisa didiskusikan. Tentang bulan 6 tahun depan ditutup, setengah tahun ini bicara dulu fokus kepada teman-teman yang bekerja di situ, itu lain soal. Tetapi pada akhirnya memang ke sana. Supaya nanti sesudah ini tutup, walaupun 1 tahun mungkin akan kerja keras untuk mengatasi hal-hal yang lain, tetapi dalam perjalanan jangka panjang, Sumatera Utara akan lebih sejahtera, ekonominya akan lebih baik, Danau Toba akan lebih baik, sungai-sungai akan hidup kembali, kehidupan masyarakat di Sumatera Utara akan jauh lebih baik. PT Toba Pulp Lestari merupakan perusahaan industri kertas. Berdasarkan data Koalisi Indonesia Memantau, luas konsesi PT TPL lebih dari 167.000 hektar berlokasi di kawasan Danau Toba. Heru Gandamalau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Perlu kita selang-selingi orasi ini, bukannya aku tidak mau. Saudara, pemerintah Kota Pekanbaru akan menganggarkan dana hingga 1 triliun untuk perbaikan dan pengembangan drainase di Kota Pekanbaru. Hal ini dilakukan agar Kota Pekanbaru bebas dari banjir. Persoalan banjir yang masih kerap terjadi di Kota Pekanbaru menjadi fokus utama pemerintah Kota Pekanbaru. Untuk itu, pemerintah Kota Pekanbaru akan menganggarkan dana hingga 1 triliun untuk mengatasi banjir yang sering terjadi di Kota Pekanbaru. Dana tersebut akan dipergunakan untuk perbaikan dan pembuatan drainase yang terkonektivitas dengan danau maupun langsung ke sungai. Kita drainase ini sedang kita buat, ya mudah-mudahan ke depan drainase Pekanbaru ini kita mau buat hampir kita rencanakan bisa sampai 500 sampai 1 triliun. Jadi kita pengen bagaimana akan dilaksanakan dengan tahun jamak tentunya agar dia bisa sempurna karena ini berulang, karena kita pengen fokus serius dalam menyelesaikan banjir di Kota Pekanbaru. Tentu sejumlah jalan seperti Jalan Arifin Ahmad, Jalan Tuanku Tambusai, Jalan Subrantas, dan beberapa jalan utama lainnya di Kota Pekanbaru kerap tergenang banjir jika intensitas hujan tinggi. Sawino Ardi, Kompas TV, Pekanbaru, Riau.
Saudara, dengan mengusung tema Remembering Future, Medan Film Festival kembali hadir di Kota Medan. Ajang yang memasuki tahun ketiga ini menghadirkan film dari berbagai negara, pemateri untuk berbagi pengalaman serta ide-ide dengan para penggiat film. Medan Film Festival kembali hadir dengan berbagai kegiatan seperti pemutaran film dari berbagai negara seperti Filipina, Jepang, Malaysia, India, serta diskusi kreatif bersama praktisi film nasional dan internasional. Ajang ini sendiri bertujuan sebagai ruang berbagi nilai dan perspektif dan tempat bagi sinias untuk tumbuh dan berkembang. Wali Kota Medan, Riko Waas, yang menghadiri penutupan Medan Film Festival ketiga ini menekankan dalam film banyak hal yang bisa disampaikan dari sisi cerita, keunikan lokasi, dan nilai-nilai kebudayaan. Pemerintah Kota Medan sendiri akan memberikan dukungan berupa keterjaminan keamanan dan kerjasama melalui Dinas Pariwisata. Pemerintah Kota Medan mendorong ini bisa dibangun di Kota Medan agar bisa disiapkan, dan kami dari Dinas Pariwisata juga terbuka bagaimana bekerja sama dengan ekonomi kreatif yang ada di Kota Medan agar bisa didorong pembuatan film di Kota Medan. Dan seperti saya sampaikan tadi, apabila ingin membuat film di Medan dengan legalitas yang baik, pasti kami dorong dan kami lindungi agar tidak seperti disampaikan diganggu atau apa segala macam. Ini harus, karena bagi saya pembuatan film apabila terbangun di Kota Medan ini bisa menjadi bagian dari promosinya juga. Sementara itu, Festival Director Medan Film Festival Andi Hutagalung mengatakan film lokal yang mengusung keunikan tempat dan keberagaman suku di Sumatera Utara berpeluang besar menembus pasar nasional maupun internasional. Dialek khas yang telah mendapat tempat istimewa di hati penonton. Hanya saja tantangan dalam perfilman terutama bagi sinias lokal adalah pembiayaan yang cukup besar, sehingga perlu adanya dukungan dari berbagai pihak untuk menciptakan film yang mengangkat nilai-nilai lokal. Makanya kita juga bagaimana juga minta kolaborasi dengan sinergisitas dengan pemerintah gitu ya. Sementara ini memang kita dapat dukungan dari pusat. Dari Medan masih, ya mudah-mudahan ya kita berharap ke depan terus bisa berkelanjutan gitu. Medan menjadi center point sebenarnya untuk bicara sinema hub untuk wilayah Asia Tenggara. Kenapa? Karena memungkinkan untuk kedekatan itu. Karena ada Malaysia dekat dengan Singapura, Indonesia, Medan itu dekat Singapura, Medan dekat Malaysia dan Thailand. Ini yang memungkinkan sekali bagaimana kita bisa melakukan ini bersama. Ini menjadi sebuah kekuatan. Bukan hanya bicara kekuatan, bagaimana meracik sebuah cerita dan bumbu, tapi bagaimana meracik ekonomi. Rogan Damalau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, puluhan karyawan unit Kompas Gramedia di Kota Medan mengikuti senam bersama dalam rangkaian penutupan KG Cup 2025. Dalam kesempatan ini, Ketua Forum Komunikasi Daerah Kompas Gramedia juga membagikan hadiah ke pemenang KG Cup 2025. Diikuti puluhan karyawan unit Kompas Gramedia, senam bersama keluarga besar Forum Komunikasi Daerah Kompas Gramedia ini digelar di halaman gedung Gramedia di Jalan Gajah Mada, Kota Medan. Selain senam bersama, sejumlah game juga digelar untuk lebih meningkatkan kekompakan karyawan antar unit Kompas Gramedia di Kota Medan. Ajang ini merupakan penutupan KG Cup 2025 yang digelar Forum Komunikasi Daerah Kompas Gramedia Medan. Rangkaian kegiatan KG Cup 2025 ini digelar sejak tanggal 14 hingga 20 November 2025. Berbagai pertandingan seperti badminton, tenis meja, catur, hingga donor darah diikuti oleh seluruh karyawan antara unit Kompas Gramedia. KG Cup 2025 sendiri merupakan ajang silaturahmi seluruh karyawan unit Kompas Gramedia Medan. Dedi Rizky Ginting, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Penandatanganan MOU Kemenpora dengan Kejaksaan, saksikan usai jeda. Masih bersama saya Emir Syapurba dalam Kompas Pagi. Saudara, gelar MOU tertutup dengan Kejaksaan RI, Kemenpora minta pendampingan dan pengawasan dalam pelaksanaan program strategis di bidang pemuda dan olahraga.
Penandatanganan nota kesepahaman antara Kemenpora dan Kejaksaan Republik Indonesia digelar secara tertutup di Wisma Serbaguna Kemenpora Jakarta Senin pagi. Meski tak merinci satu persatu, Menpora Erick Thohir bilang MOU ini bertujuan untuk memastikan program strategis Kemenpora berjalan sesuai rencana dan tertib administrasi. Erick mencontohkan bagaimana setiap cabang olahraga yang didanai pemerintah melalui Kemenpora punya cara masing-masing dalam upaya mencapai targetnya. Praktis butuh pengawasan dan pendampingan agar tidak terjadi kesalahan, terutama terkait anggaran. Kehadiran Kejaksaan Republik Indonesia diharapkan dapat menekan potensi penyalahgunaan anggaran yang bisa saja terjadi di tengah program berjalan. Saya rasa ini semua niat baik. Kita tadi Pak Jaksa Agung bicara tidak boleh curiga. Tetapi kadang-kadang tadi beliau sampaikan dalam prosesnya itu kan suka ada godaan. Nah, itulah yang kita jaga. Apalagi 1 bulan terakhir di sini saya sudah sampaikan kita akan memperbaiki tata kelola semua. Semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Kemenpora yang menyangkut dengan adanya anggaran yang keluar. Kemudian kami juga melakukan penata kelolaan juga. Nanti kami ada bidang datun yang bisa membantu tata kelolanya. Tim Liputan Kompas TV Jakarta. Saudara, di tengah gencarnya perkembangan arus modernisasi, seorang seniman di Kabupaten Karo justru membuka sanggar musik tradisional Karo. Sanggar ini sendiri fokus pada pelestarian dan pembelajaran musik tradisional bagi generasi muda. Musik tradisional Karo merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Karo di Sumatera Utara. Alat musik tradisional seperti serune, gong, penganak, anak gendang, indung gendang, kulcapi, surdam, dan keteng-keteng menghadirkan harmoni nada yang menghiasi berbagai acara adat di masyarakat Karo. Namun seiring berjalannya waktu, musik Karo semakin tergerus oleh modernisasi. Generasi muda lebih tertarik pada musik modern dan tidak lagi memainkan alat musik tradisional Karo. Inilah yang kemudian mendorong seorang seniman musik tradisional Karo membuka sanggar suara pusuh yang berfokus pada pelestarian dan pembelajaran musik tradisional bagi generasi muda. Di sanggar ini, anak-anak muda diajarkan cara memainkan alat musik tradisional, menyanyikan lagu-lagu Karo, hingga mempelajari tarian dan unsur-unsur budaya Karo lainnya. Saya bertahan untuk dalam musik tradisional sekarang ini saat ini karena adik-adik ini dia mengajak saya. Kalau tidak, saya sudah mulai mengeluh. Berapa musisi itu sudah mulai mengeluh semua. Jadi datang kemarin adik-adik ini, Bang, kami mulai latihan, ajari untuk apa lagi nanti seperti ini, Bang. Kami mau mengembangkan budaya lagi, mau mengembangkan untuk kami, Bang, kalangan kami anak muda. Kini Sanggar Suara Pusuh berharap dukungan dari pemerintah agar upaya pelestarian ini dapat berlangsung dan berkelanjutan, sehingga musik tradisional Karo lestari dan dapat diwariskan ke generasi berikutnya. Dedi Zulkifli Tarigan, Kompas TV, Karo, Sumatera Utara. Saudara, seorang petani kakao dari Desa Payasenara, Kota Sabang tetap tekun merawat 2 hektar kebun kakao miliknya. Meski usianya tak lagi muda, namun kegigihannya mampu menghasilkan produk coklat siap saji. Di usianya yang tak lagi muda, Abdullah tetap bergerak lincah di antara rimbun pepohonan kakao miliknya. Setiap pagi ia membawa gunting dan parang lalu memulai rutinitas yang telah dijalaninya lebih dari 30 tahun. Dengan cekatan, ia memotong dahan-dahan yang menghambat pertumbuhan buah, bahkan tak segan memangkas dahan yang masih berbuah demi memberi ruang bagi buah lain untuk berkembang maksimal di atas lahan 2 hektar itu. Musim panen selalu membawa senyum bagi Abdullah. 2 kali seminggu ia memanen buah-buah kakao yang kini bernilai mencapai Rp50.000 per kilogram. Di tengah meningkatnya harga dan permintaan, ia tetap melakukan peremajaan tanaman agar kebunnya terus produktif.
Ketekunannya menjaga kualitas kakao bukan hanya menghidupi keluarganya, tetapi juga memberi nilai bagi UMKM lokal yang kini mengolah hasil kebunnya menjadi beragam produk coklat khas Sabang. Abdullah telah menjadi bagian penting dalam rantai produksi coklat yang mengangkat nama kotanya hingga dikenal wisatawan. Kalau model pabrik, kalau fermentasi itu sekitar 45. Itu yang masih mali, tapi kalau yang grade A mungkin sampai 50 tuh. Coklat Sabang dikenal berkualitas tinggi dengan cita rasa khas. Melalui Koperasi Produsen Kakao Jaya Mandiri, biji kakao asli Sabang diolah menjadi produk premium bernama Cokbang yang kini banyak diburu wisatawan. Menggunakan 100% kakao lokal dari para petani sebanyak 30 petani bergabung dalam koperasi ini. Coklat Sabang telah menjadi oleh-oleh unggulan kota Sabang dengan omset yang melonjak hingga lebih dari 300 juta rupiah per tahun. Kita sudah memproduksi itu bubuk kakao. Nah, untuk coklat komponnya kita sudah ada 7 jenis, dan coklat premium konveturnya kita sudah ada 3 jenis, 50%, 70%, dan 80%. Nah, alhamdulillahnya saat ini segmentasi pasar Cokbang itu adalah pariwisata, Pak. Jadi wisatawan-wisatawan lokal maupun wisatawan asing. Dengan cita rasa coklat khas Sabang ini karena menurutnya coklat Sabang ini punya rasa yang khas dan otentik. Varian produk coklat Sabang dari Koperasi Produsen Kakao Jaya Mandiri diantaranya coklat batang rasa susu, kacang mete, bubuk coklat hingga teh coklat. Itu rasanya seperti Cadbury. Cadbury tahu? Cadbury ya. Yang milk punya, milk chocolate. Ya, rasanya seperti itu. Syahril Mustajab, Kompas TV, Sabang, Aceh. Polisi gagalkan penyelundupan sabu di perairan Asahan. Saksikan usai jeda. Saudara, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara kembali menerima uang 113 miliar rupiah yang merupakan pengembalian kerugian keuangan negara dari PT Nusa Dua Propertindo dalam kasus dugaan korupsi penjualan aset PT PN1 Regional 1. Dalam kasus ini, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara telah menetapkan 4 tersangka. Uang dengan nilai lebih dari 113 miliar rupiah diserahkan PT Nusa Dua Propertindo, anak perusahaan PT PN yang menjalin kerjasama operasional dengan PT Ciputra Land dalam pembangunan kawasan pemukiman. Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sebelumnya pada tanggal 22 Oktober lalu telah menerima pengembalian dana kerugian negara sebesar 150 miliar rupiah. Dengan pengembalian ini, seluruh kerugian negara dalam kasus korupsi penjualan aset PT PN1 Regional 1 telah dikembalikan. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut Harli Siregar mengatakan pengembalian kerugian negara tidak menutup proses penanganan perkara. Pihaknya terus melengkapi pemberkasan para tersangka untuk disidangkan. Akibat tindak pidana korupsi pada perkara penjualan aset dimaksud, ya, sebagaimana yang sedang kita tangani, seluruhnya telah dikembalikan, ya, oleh pelaku pidana kepada negara melalui penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Namun perlu kami sampaikan rekan-rekan media bahwa ini adalah pemulihan dari sisi kerugian keuangan negara. Sedangkan terkait dengan penanganan perkaranya itu tentu terus berproses. Ya. Kasus dugaan korupsi penjualan aset PT PN1 Regional 1, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara telah menetapkan 4 tersangka. 2 diantaranya mantan Kepala BPN Sumut dan mantan Kepala BPN Kabupaten Deli Serdang. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Penertiban bangunan di lahan milik Pemko Medan di Jalan Flamboyan Raya berlangsung ricuh. Pemilik bangunan yang mayoritas ibu-ibu melakukan aksi protes agar bangunan miliknya tidak ditertibkan. Sejumlah ibu-ibu yang menggarap lahan milik pemerintah Kota Medan ini berusaha menghalangi petugas gabungan yang hendak melakukan pembongkaran bangunan miliknya yang berdiri di lahan Pemko Medan.
Kericuhan tidak terhindari ketika petugas Satpol PP mengevakuasi pemilik bangunan keluar dari lokasi penertiban. Meski mendapat perlawanan, petugas gabungan akhirnya berhasil membongkar bangunan yang berdiri di lahan Pemko Medan tersebut. Asisten Pemerintahan Kota Medan mengatakan 26 hektar lahan milik Pemko Medan ini digarap oleh sejumlah warga sejak 20 tahun lalu. Lahan tersebut rencananya akan dihibahkan ke pemerintah pusat untuk pembangunan sekolah rakyat serta pembangunan gedung satuan pelayanan pemenuhan gizi. Warga yang bangunannya ditertibkan akan direlokasi ke Rusunawa di kawasan Tanjung Mulia. Yang nantinya aset ini akan kita hibahkan kepada pemerintah pusat melalui kementerian terkait. Nah, di atas lahan ini ada beberapa warga kita yang mendiami dan mengusahai selama kurang lebih tadi katanya 25 tahun. Nah, jadi ini kita kosongkan, kita berikan mereka Rusunawa. Ya, mereka kita relokasi ke Rusunawa kita di daerah Tanjung Mulia di Kayu Putih. Nah, seperti itu. Dan bangunan yang ada di atasnya hari ini itu kita lakukan pembongkaran. Pemerintah Kota Medan menghimbau kepada warga yang masih menempati lahan milik Pemko Medan untuk segera mengosongkan lahan tersebut. Dedi Rizky Ginting, Kompas TV Medan, Sumatera Utara. Saudara, seekor buaya dengan berat sekitar 1 ton yang berhasil ditangkap oleh warga Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, akhirnya mati. Petugas yang melakukan pemeriksaan menemukan banyak sampah plastik di dalam perut buaya tersebut. Buaya yang sempat dirawat oleh petugas Damkar Indragiri Hilir setelah ditangkap oleh warga akhirnya mati pekan lalu. Buaya dengan berat 1 ton itu mati diduga akibat infeksi dari luka di beberapa bagian tubuh. Sebelumnya, tim Damkar Indragiri Hilir sudah melakukan upaya pengobatan di area luka pada buaya, seperti di kaki dan bagian ekor, namun luka tak kunjung sembuh. Setelah berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, tim langsung melakukan nekropsi atau bedah bangkai. Hasil tim menemukan 20 sampah plastik dan kaca di dalam perut buaya. Buaya ini mati diindikasikan terjadi infeksi luka di beberapa bagian tubuh, terutama 3 bagian, yaitu di atas lubang anus dan di belakang lubang anus, serta di lengan kanan buaya muara tersebut. Bangkai buaya kemudian dibawa oleh tim Damkar Indragiri Hilir dan tim dari BBKSDA Riau ke Lembaga Konservasi di bawah binaan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Kehutanan di Jakarta. Sawino Ardi, Kompas TV, Indragiri Hilir, Riau. Saudara, petugas Satres Narkoba Polrestabes Medan terlibat aksi kejar-kejaran dengan penyelundup 15 kg sabu di perairan Asahan, Sumatera Utara. 2 pelaku bahkan nekat menceburkan diri ke laut usai membuang seluruh narkoba. Inilah rekaman video amatir yang diperoleh tim liputan Kompas TV yang memperlihatkan detik-detik petugas menggagalkan penyelundupan 15 kg sabu di perairan Asahan. 2 pelaku yang menggunakan sampan kayu terlihat terus berupaya menjauh dari perahu petugas. Pelaku juga membuang sabu yang dibawanya. Pelaku bahkan nekat menceburkan diri ke laut untuk melarikan diri. Namun usaha kedua pelaku gagal usai petugas Satres Narkoba Polrestabes Medan menangkap keduanya. Narkoba yang disita dari kedua pelaku diduga berasal dari Malaysia dan para pelaku disinyalir bukan kali pertama menyelundupkan narkoba dari luar negeri ke Indonesia. Polisi kini tengah memburu pelaku-pelaku lain dalam kasus ini, termasuk pengendali dalam jaringan ini. Pengungkapan 15 kg sabu yang baru beberapa hari ini kita ungkap, dan ini menariknya dilakukan di perairan. Tersangka mencoba menghilangkan barang bukti dengan cara 15 kg sabu dibuang ke laut. Dan tim yang dipimpin oleh Kasat Narkoba berhasil tidak hanya menangkap tersangkanya, menangkap alat kejahatannya, dan juga berhasil menangkap barang bukti dan menyita barang bukti.
Dua pelaku yang ditangkap kini terancam penjara selama lebih dari 5 tahun atau maksimal dapat dihukum dengan hukuman mati karena dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Sampai di sini Kompas pagi hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita hanya di Kompas TV, independen terpercaya.